merupakan ilmu geologi yang membahas atau mempelajari tentang sejarah bumi. Geologi sejarah ini membahas bumi sebagai badan angkasa sepanjang waktu geologi. Dan yang dibahas ini ada dua perkembangan. Yang pertama itu perkembangan kondisi fisik seperti benua, samudra, pegunungan, dan pergerakannya. Dan yang kedua yang akan dibahas di sini itu perkembangan kehidupan, baik itu binatang yang sudah punah ataupun binatang yang masih ada hingga saat ini. Dan perkembangan geologi ini telah terekam dalam batuan yang ada di bumi atau di permukaan bumi. Dalam bentuk yang pertama itu ada batuan yang dapat dilihat dari jenis, macam batuan maupun posisi dari batuan. Yang kedua itu ada pola atau kerangka struktur. Dan yang ketiga itu kandungan fosil dari batuan. Dan waktu geologi yaitu waktu yang diperlukan selama proses geologi ini terjadi. Waktu geologi ini terhitung sejak pembentukan bumi, yaitu sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu hingga saat ini. Dan waktu geologi ini dibagi menjadi dua jenis dan berdasarkan pada dua macam penentuan. Yang pertama itu penentuan umur absolut yang menghasilkan umur yang pasti ataupun disebut dengan yang biasa kita kenal dengan absolute age, di mana absolute age ini merupakan umur yang diperoleh berdasarkan pengukuran. Dan pengukuran yang dilakukan di sini itu juga berdasarkan unsur radioaktif yang terdapat pada batuan. Itu dengan mengukur waktu paruhnya, yaitu waktu yang diperlukan oleh suatu mineral untuk meluruh hingga menjadi 50% dari masa semula. Dan setiap unsur radioaktif ini memiliki waktu paruh yang khas. Dan yang kedua itu ada penentuan umur relatif yang menghasilkan skala waktu relatif atau biasa disebut juga dengan relative age. Nah, di mana umur relatif ini merupakan umur yang dapat ditentukan berdasarkan posisi batuan atau fosil relatif yang terdapat pada posisi batuan atau fosil di sekitarnya. Baiklah, saya Stefanus Kevin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skala waktu geologi. Skala waktu geologi digunakan para ahli atau ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Skala waktu geologi pula terbagi menjadi beberapa satuan waktu. Di antaranya yaitu yang pertama ada eon atau kurun. Eon terbagi menjadi beberapa pula, yaitu ada eon Hadean. Eon Hadean merupakan eon geologi sebelum Akrean. Periode ini dimulai sejak pembentukan bumi sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, hingga berakhirnya pada kurang lebih 3,8 miliar tahun yang lalu. Selanjutnya ada eon Akrean. Eon Akrean merupakan eon sebelum eon Proterozoikum yang berakhir 2,5 miliar tahun yang lalu. Selanjutnya ada eon Proterozoikum, adalah eon yang mewakili suatu periode sebelum merebahnya kehidupan kompleks pertama di bumi. Masa ini berlangsung sekitar 2500 sampai 542 juta tahun yang lalu, dan tadinya merupakan bagian dari masa Prakambrium. Selanjutnya, yang terakhir ada eon Phanerozoikum. Eon ini adalah suatu eon pada skala waktu bumi geologi yang memiliki kehidupan hewan yang sangat banyak. Masa ini kurang lebih telah dimulai sejak 545 juta tahun yang lalu, sewaktu hewan bercangkang keras pertama kali muncul dan masih berlangsung terus saat ini. Satuan waktu yang selanjutnya ada era atau masa. Era sendiri terbagi menjadi yang pertama ada era Paleozoikum. Pada era ini sudah ada kehidupan berupa mikroorganisme. Keadaan di bumi masih belum stabil, iklim masih berubah-ubah, curah hujan sangat besar, dan berlangsung sekitar 541 hingga 252 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada era Mesozoikum. Pada era ini adalah era di mana makhluk hidup atau binatang hidup di masa pertengahan. Zaman Mesozoikum disebut juga sebagai
zaman reptil atau dinosaurus. Sebab saat ini kondisi bumi didominasi oleh hewan reptil besar seperti dinosaurus. Ciri-ciri dari masa ini yaitu berlangsung sekitar 252 sampai 66 juta tahun yang lalu. Benua mengalami pergeseran dan saling menyatu. Iklim di bumi cenderung stabil, adanya aktivitas tektonik, iklim, dan evolusi, serta banyaknya hewan reptil raksasa seperti dinosaurus. Selanjutnya ada era Kenozoikum. Era ini terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu, di mana para reptil raksasa seperti dinosaurus mulai mengalami kepunahan dan binatang menyusui semakin berkembang. Jadi, era merupakan eon yang dipecah menjadi beberapa satuan waktu. Nah, satuan waktu berikutnya ada periode atau zaman. Dan selanjutnya ada epoch atau kala. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Cambrium adalah nama informal untuk eon-eon pada skala waktu geologi yang terjadi sebelum eon Phanerozoikum saat ini. Periodenya dimulai dari pembentukan bumi sekitar 4.500 juta tahun yang lalu hingga evolusi hewan makroskopik cangkang keras yang menandai dimulainya Cambrium. Periode pertama dari era pertama Paleozoikum, eon Phanerozoikum, sekitar 542 juta tahun yang lalu. Umumnya, Cambrium dianggap terdiri dari eon Hadean, Archean, dan Proterozoikum. Era Paleozoikum atau Paleozoikum dari Palaios, Yunani yang artinya tua, dan Zoi yang artinya hidup, yang berarti kehidupan purba, adalah awal dari 3 era geologi pada zaman Phanerozoikum, mulai dari 541 sampai 252,17 juta tahun yang lalu. Era ini merupakan yang terlama dari era Phanerozoikum dan dibagi menjadi 6 periode geologi, dari yang terlama ke termuda: Cambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Carbonifera, dan Permia. Paleozoikum datang setelah era Neo-Proterozoikum dari zaman Proterozoikum dan diikuti oleh era Mesozoikum. Paleozoikum adalah masa di mana perubahan geologi, iklim, dan evolusi sangat dramatis. Periode Cambrium menyaksikan diversifikasi kehidupan paling cepat dan luas dalam sejarah bumi yang dikenal sebagai ledakan Cambrium, di mana filum modern pertama kali muncul. Ikan, arthropoda, amfibi, reptil, dan sinapsida semuanya berevolusi pada era Paleozoikum. Kehidupan dimulai dari laut tetapi akhirnya berpindah ke daratan, dan saat akhir Paleozoikum, bumi didominasi oleh berbagai bentuk organisme. Hutan, tanaman primitif, berukuran raksasa menutupi benua. Banyak yang kemudian membentuk lapisan batu bara membentang dari Eropa hingga Timur Amerika. Menjelang akhir era, reptil besar dan maju menjadi yang dominan dan tanaman modern pertama konifer muncul. Era Paleozoikum berakhir dengan kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi, yakni peristiwa kepunahan Perm-Trias. Efek dari bencana ini begitu dahsyat sehingga kehidupan di darat butuh 30 juta tahun hingga era Mesozoikum untuk pulih. Pemulihan kehidupan di laut diduga jauh lebih cepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang era Mesozoikum. Terjadinya perubahan bumi secara geologis memakan waktu yang cukup panjang. Sekiranya ada 6 tahap waktu geologis menurut ilmu paleontologi. Masing-masing ditandai oleh peristiwa alam seperti munculnya gunung, benua, dan kemunculan makhluk hidup. Proses perubahan bumi dibagi menjadi 4 era, yaitu yang pertama ada Azoikum, merupakan zaman belum adanya kehidupan di bumi. Saat itu, bumi baru terbentuk dengan suhu bumi yang relatif tinggi. Masa Azoikum terjadi sekitar lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Yang kedua ada Paleozoik, adalah zaman purba tertua yang sudah ada kehidupan di bumi. Masa ini banyak meninggalkan fosil dari flora dan fauna. Masa Paleozoik berlangsung sekitar 350 juta tahun yang lalu. Yang ketiga ada Mesozoikum, yaitu masa purba pertengahan. Pada masa ini, hewan mamalia, amfibi, burung purba, reptil, dan tumbuhan mulai ada. Masa ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Yang keempat ada Neozoikum, yaitu zaman purba yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tersier dan kuarter.
Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia purba mulai hidup. Setelah terjadinya peristiwa kepunahan besar pada akhir era Paleozoik, era Mesozoikum muncul dengan fauna yang tersisa pada saat era Paleozoik. Selama era Mesozoikum, ada banyak bentuk kehidupan baru yang mulai bermunculan, yang termasuk mamalia, reptil, burung purba, dan dinosaurus. Dinosaurus merupakan bagian yang dominan pada era Mesozoikum yang bertahan hingga akhir zaman oleh peristiwa kepunahan Cretaceous ternary. Kepunahan tersebut membunuh sekitar 50% makhluk hidup pada zaman Mesozoikum. Era Mesozoikum berlangsung sekitar 248 hingga 65 juta tahun yang lalu, yang dikenal sebagai era reptil. Era Mesozoikum terbagi dalam 3 periode. Yang pertama ada periode Trias, merupakan awal dari masa Mesozoikum. Trias terjadi sekitar 240 hingga 200 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, daratan membentang menjadi satu di khatulistiwa dan disebut Pangea atau seluruh daratan. Daratan ini dikelilingi lautan yang membentang luas yang bernama Pantalasa atau seluruh lautan. Suhu udara pada periode ini terbilang cukup panas, ditambah lagi keadaan geografis yang cukup beragam. Awal periode Trias ditandai dengan adanya kepunahan sekitar 96% spesies laut mati dan serangga mengalami kepunahan secara besar-besaran. Namun, pada periode ini banyak bermunculan spesies baru seperti mamalia modern, invertebrata, dan amfibi. Yang kedua ada periode Jura, merupakan periode tengah pada masa Mesozoikum. Mesozoikum terjadi sekitar 200 hingga 144 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, Pangea yang awalnya menjadi satu mulai terpecah. Celah-celah lembah mulai terbuka, kemudian menciptakan lautan dangkal. Pada periode ini, iklim hangat dan tropis menutupi sebagian bumi. Periode Jura ini dikenal juga sebagai era dinosaurus. Dinosaurus mulai mendominasi bumi. Banyaknya dinosaurus baru yang muncul pada periode ini, mulai dari dinosaurus terbang seperti Pterosaurus dan di lautan muncul spesies Plesiosaurus yang mendominasi lautan pada periode Jura. Yang ketiga ada periode Cretaceous, menjadi penutup dari era Mesozoikum, sekaligus menjadi akhir dari era dinosaurus. Cretaceous terjadi sekitar 145 juta hingga 65 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, benua yang beragam sudah bisa dikenali, meskipun posisi benua yang masih berbeda dengan benua yang ada pada saat ini. Iklim yang ada pada saat periode Cretaceous cukup menjalani perubahan. Pada awal periode Cretaceous, suhu bumi cenderung dingin dan mulai menurunkan salju di sebagian daratan. Tapi di akhir periode Cretaceous, iklim menjadi hangat kembali. Dengan ada perubahan iklim yang terjadi ini, flora dan fauna yang ada pada periode Cretaceous pun menjadi beraneka ragam. Dan di periode inilah nenek moyang burung yang ada saat ini muncul. Meskipun pada era Mesozoikum sering disebut era reptil, banyak spesies binatang dan tumbuhan yang berbeda muncul selama era Mesozoikum. Mesozoikum ditandai oleh pecahnya Pangea untuk menghasilkan benua-benua yang tersebar dan sebagian besar telah bertahan hingga saat ini. Suhu bumi pada era Mesozoikum jauh lebih hangat dibanding dengan kedua era sebelumnya. Selain itu, pada saat era Mesozoikum, permukaan laut naik hingga 200 meter yang dikarenakan gerakan benua dan perubahan di dasar laut. Sekian, terima kasih. Era Kenozoikum. Era ini berlangsung dari 66 juta tahun yang lalu hingga sekarang ini. Era ini merupakan era terakhir di mana sejarah bumi telah dibagi sejak kemunculannya. Pembagian pada era Kenozoikum terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman kuartir dan zaman yang kedua adalah zaman tersier. Pada zaman kuartir berlangsung sekitar 2,58 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini kehidupan manusia sudah ada. Zaman ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama Holosen dan yang kedua adalah Pleistocene. Yang pada tahapan Holosen disebut juga zaman Aluvium yang berlangsung 20.000 tahun yang lalu hingga sekarang ini. Pada tahapan ini juga diketahui munculnya Homo sapiens atau manusia purba. Yang kedua adalah Pleistocene, disebut juga sebagai zaman Diluvium atau zaman es. Pada zaman yang kedua adalah zaman tersier. Pada zaman ini ada dua fase, yaitu fase Neogen dan yang kedua adalah Paleogen. Nah, berikut beberapa peristiwa penting pada era Kenozoikum, yaitu
Yang pertama adalah pembentukan gunung, pegunungan Alpen, Himalaya, dan bukit barisan pada kala Paleosen hingga Oligosen. Yang kedua adalah Australia dan Amerika Selatan mulai menjauh dari Antartika sehingga terjadi arus siskumpolar yang mengelilingi Antartika. Akibatnya, es mulai banyak terbentuk di Antartika. Yang ketiga adalah pada kala Pleistosen atau kala es, terjadi glasiasi akibat penurunan suhu atmosfer bumi. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya intensitas cahaya matahari akibat proses yang disebut sebagai siklus Milankovitch. Di BBS sendiri, glasiasi terjadi di Antartika dan pegunungan Andes, sementara di BBU terjadi di Amerika Utara,